sore. Industri katanya, jadi harus kelihatan. Jadi lo kenapa lagi pendiam gini, kenapa sih? Nah, coba jelasin. Ya itu pun harus dijelaskan gimana lo. Nah, jelasin. Jelasin ke pemirsa. Hari wajah murung gini. Iya, coba jelasin dulu ke pemirsa. Ini jelang libur ini kenapa lu tahun baru ini lu murung ini? Bayar gaji tahun depan. Ya itu kan udah kita selesaikan isunya harusnya kan itu pasti mereka aja senyum-senyum aja. Iya. Mereka emang gitu tabiatnya, Mas. Enggak. Bukan itu. Pasti bukan itu. Coba ungkapkan ke kamera itu. Tatap mereka, tatap publik yang ngata-ngatain kita setiap hari gak sopan dan kurang ajar ini. Emang bener. Kita ini mas setiap hari. Lu kalau mencari akhlak ke orang yang salah lah ini. Iya. Jadi kita ini dianggap dua host yang kurang akhlak. Kita pikir karena mikirin KUHP dia takut nggak bisa lagi kan masih 3 tahun. Itu udah tertib saya mas, teruji itu. Kawan itu. Tapi BHM kasih cerita dulu dong. BHM tuh kemarin katanya pergi kemana gitu, terus ada penggemar ngaso BHM ini ya. Coba kasih dulu cerita dulu. Iya, lucu juga, aku lagi jalan di Bali ya. Di jalan yang ini aku biasa kan pengen jalan ngumpulin langkah lah. Jadi sengaja jalan kaki jauh ke toko gitu. Dan jalannya rada gelap gitu. Tahu-tahu ada motor. Berhenti depan. Wah, aku udah mikir, waduh, jambret nih. Oh, udah ngeri kan. Tahu-tahu dia bilang, "Mas Biar, aku penggemar ngaso." Manggilnya udah BHM pula kan. Akhirnya kita selfiean kan. Iya. Habis selfiean aku kirim kan fotonya. Selama di Tempo belum pernah kejadian kayak gitu, Mas. Baru kejadian lagi. Aku baru dari mana ya? Pokoknya di mall Kemang Village. Kalau lagi naik di atas, tahu-tahu ada yang, "Oh, Mas, oke ngasonya." Berarti padahal aku pakai ini kan masker, tapi rupanya pakai topi ini dikenal juga rupanya. Iya, berarti kan memang gitu, Bos, ya kan. Penggemar kita ada di di mall sama di Bali. Jalanan. Tapi aku yang bingung di Bali itu kan naik motor, terus saya bilang, "Udah Bos, ikut sama aku aja naik motor." Enggak, aku bilang aku mau jalan kaki. Iya, makanya selama di Tempo belum pernah kejadian kayak gitu, Mas. Iya, karena kalah AU sama Gunawan Muhammad. Iya. Enggak, di sini aku bikin. Ada yang lebih lucu namanya Wahyu Muryadi kan. Di sini kalau kita udah pasti kalah AU sama BHM, Bos. Enggak, yang penting ya gini. Yang nyapa aku tuh dua-duanya cowok. Satu lagi ada lagi barusan. Nah, kalau ini baru tadi pagi. Banyak juga. Tadi pagi ini aku nemenin anakku karena rumah tantenya ada yang mau nyewa gitu. Rupanya anak muda mau bikin startup. Ya aku nemenin aja gitu. Dia sama. Oh, aku penggemar di ngaso tuh. Wah. Aku bilang. Jadi tapi sama tiga-tiganya mah cowok, anak muda, gak ada cewek cantiknya, semuanya lihatnya ke dia. Iya. Kalau itu sunatullah memang Mas. Kalau kita lebih sedih sebenarnya, Mas. Kenapa? Bang, mantap Bang. Opung Panda gimana kabarnya? Kemarin Opung Panda yang lu tanyain, rencana gua tahun depan lu tanyain harusnya gitu. Kemarin kalau misalnya di kawinan aku kan ke Solo, Mas. Solo kawinan Kaisang tuh ada 3 orang tuh termasuk Bang Trimedia Panjaitan. Bang datang lah Total Politik lah Bang Trimed. Mana berani gua lawan Opung Panda ini katanya. Opung Panda itu. Tapi yang lebih absurd lagi kemarin ada di investment forum gitu, Mas, ketemu salah satu vice presidennya Sinarmas Sinarmas ini ya, Venture Capital. Dia datengin aku tiba-tiba bilang, "Bang, Opung Panda mengasuh ini oke juga ya." Bisa kan Opung Panda semua. Iya, udah gitu Opung Panda bisa diadu sama Bang Rizal Ramli lagi ya. Iya. Dasal Rafa. Iya, Halo Bang Rizal. Iya, Bang Rizal ini Top emang. Top lah. Iya, jadi ini kan proposalan gua nih, jangan lu berani nggak lu ngata-ngatain BHM kayak ngata-ngatain gua. Kalau BHM kan sekali seminggu, kalau lu tiap hari masalahnya. Beda konteks. Tapi bagus lah, murungnya udah hilang. Iya kan, pasti hilang Mas. Ini kan cuma matematika sebentar masuk ke skema aja kan, masuk skema kita
main lagi, itulah gunanya sistem. Tapi ingat hari ini hari apa loh? Hari Jumat. Kamis ya. Tanggal 22 hari apa coba? Hari Ibu. Iya. Sebetulnya hari perempuan. Nah, coba jelasin dulu. Ini ada kesalahan ini tafsir ya. Kongres perempuan. Ini bukan Mother's Day ya, Mas? Bukan. Coba kasih. Yang gini-gini itu tuh apa, Mas? Long march, march gini-gini kan ada perempuan-perempuan di Amerika kan. Kayak gitu style. Enggak, kalau yang begitu itu waktu itu iklan promosi buat perempuan-perempuan untuk kerja di pabrik waktu perang. Karena kan cowok-cowoknya pergi perang, jadi perlu tenaga. Nah itu dibilang Rossi itu yang begini kan. Berarti apa namanya kesetaraan gender itu bersahabat dengan kapitalisme ya, Mas? Ya karena orang lupa loh, orang lupa di Amerika tuh perempuan baru boleh memilih tahun 1920 loh. Ya, lebih dulu dari di Inggris malah 1921. Oh, waktu itu kulit hitam udah boleh pilih belum, Mas? Kulit hitam malah belum ya. Itu pasca ini kan. Itu tahun 60-an malah. 60-an. Pasca ini undang-undang civil rights-nya Presiden Johnson ini ya. Tapi yang lebih sadis perbudakan itu negara terakhir yang masih membolehkan perbudakan di mana? Di mana? Saudi. Baru tahun 63. Ini perbudakan di ini maknanya apa itu, penistaan agama loh, Mas. Bukan negara ini, nggak ada urusan. Maknanya apa, Mas? Ya maknanya jadi harus semua itu ada ininya, timelinenya. Ya. Enggak, maknanya maksudnya jadi yang terakhir itu loh. Enggak, kan ini kembali ke jadi yang terakhir melegalkan perbudakan, tahu nggak negaranya mana gitu kan? Apa maknanya jadi yang melegalkan ya? Iya, jadi yang terakhir itu apa? Itu rajanya siapa, Mas? Masih udah Ibnu Saud kalau nggak salah. Ya, tapi jadi yang terakhir gitu loh, saya garis bawah itu kata-kata Mas BAM. Ya, itu menunjukkan bahwa perubahan kita tuh taking for granted sekarang kan, kesetaraan gender, terus bahwa manusia equal dan sebagainya gitu. Padahal ternyata masih belum terlalu lama itu semua gitu. Yang kita anggap sebagai sebuah keniscayaan itu sebelumnya orang hitam sama orang putih nggak boleh satu bus kan, atau duduknya belakang. Kalau sekarang malah kita terbalik kan, kalau kita naik busway bisa nggak kebagian terus karena pasti yang didahulukan yang perempuan kan. Perempuan. Kalau kebetulan lagi penuh ya nggak kebagian lah. Jadi memang ini perempuan ini lebih dulu daripada rasial ya di Amerika ya. Iya, ya tapi dan sampai sekarang kan di Amerika belum ada presiden perempuan. Kita malah udah ya. Kita malah udah ya. Progresif itu. Progresif. Malah orang hitam jadi presiden malah udah ada kan di Amerika. Nah, apa maknanya kalau jadi terakhir yang perbudakan tadi? Enggak, presiden perempuan. Salah pula gua. Budak salah gua tadi. Perempuan salah pula selalu. Ayo, Mas. Nah, kadang kan kita kompetisi di dunia ini kan kayak dulu waktu Cywar perang dingin gitu ya. Cold War. Ya kan, Cywar, ada sebutan Cywar juga kan, Mas? Enggak, Cold War. Cywar beda lah. Beda lah, Cywar itu ancam-ngancam ini. Coba lu googling, ada sebutan Cywar tuh. Coba gua kirim yang dia lakukan pada kamu sekarang tuh. Gua kirim itu. kepala babi terputus di rumah lu. Ah, itu Cywar. Dit, itu soal SPMB, Dit. Udahlah. Bukan. Bener gua waktu itu. Coba kasih kesempatan deh Mas dulu. Oke ya, kita lihat ya. Ya, Cywar, oke. Cywar. Cold War. Iya, coba. Kalau Cywar itu kayak sekarang itu loh, jajak pendapat masing-masing pakai jajak pendapat sendiri-sendiri. Nah, jadi masing-masing ini ya adu elektabilitas ya. Iya. Tapi kalau dulu kalau misalnya kita bicara dalam Cold War ya, apakah ada Cywar juga Mas? Misalnya kalau kita bicara mengenai insiden Teluk Babi ya. Iya, Cywar itu bagian yang penting dari Cold War memang. Itu hampir itu hampir kan. Nah. Mana gue pengen denger dari lu. Ya. Enggak ada, gue pengen denger dari lu. Enggak dapat wifi deh. Iya, ada enggak? Jadi pertanyaan gue gini sambil dijawab pertanyaan gue. Enggak ada. Lu akui dulu lu salah. Enggak. Nah. Gue cari dulu itu. Kabar. Nah, nih Psychology and Cold War History itu. Terus? Tuh. Terus? Ada istilah Cywar juga. Padanannya.
Ada yang nyebut Cold War, ada yang nyebut Cywar. Ini psychology and Cold War. Iya mantap juga. Iya. Udah. Lanjut Mas. Ini soal SPMB gue ingat. Cuma karena pas waktu itu gue serius belajar. Setelah itu udah gak serius. Nah kan waktu itu orang berlomba-lomba. Ya, Cywar tuh misalnya sekarang Zelensky ke Amerika diterima dengan luar biasa. Itu bagian dari Cywar juga itu. Iya. Nunjukin ke Putin, ternyata kalau adu lama perang nih dukungan cukup kuat loh. Hati-hati kira-kira Nah, kan gitu. blok barat blok timur kan perangnya nggak real waktu itu kan. Ya makanya disebut Cywar. Nah salah satu bentuk Cywar itu adalah perlombaan duluan. Iya. Termasuk soal antariksa. Iya duluan ke bulan, duluan kemana gitu. Nah termasuk ini pertanyaan saya nih. Kalau duluan itu ada lombanya, berarti belakang-belakangan ini ada maknanya juga. Ya kalau yang terkuat duluan, kalau belakang-belakangan berarti terlemah nih. Jadi kalau Amerika belakang-belakangan punya presiden perempuan ketimbang Indonesia, maknanya itu apa gitu? Artinya, menjaga tradisi. Artinya perempuan Amerika nggak sekuat perempuan Indonesia. Iya. Mungkin makanya kalau Dan waktu itu Amerika udah ekspor demokrasi kemana-mana juga Mas ya? udah. Berarti ini salah kapasitas ya. Iya. Artinya perempuan Amerika tidak berhasil membuat atau kulturnya mengempower gitu ya. Menghadirkan perempuan sekuat di Indonesia gitu ya. Dan mereka juga, tapi orang Amerika akan balas ngeledek. Dia bilang makanya di Indonesia banyak anggota ikatan suami takut istri. Iya. Iya kan? Budi nggak relate gitu. Iya justru itu dia takut karena gitu. Karena daripada gue ikut klub isti ini kan, ya kan, mending gue nggak usah kawin sekalian. Ya kalau dia nikah dia pasti langsung premium member tuh. Artinya literasi pendidikan, the value of democracy, macam-macam ya. Apa federalist paper dengan segala macam hak asasinya gitu, hak asasi manusia, perjuangan itu nggak kompatibel dengan hak demokrasi juga dong Mas. Mungkin juga terutama bagi dua ya, perempuan dan kulit hitam. Tapi jangan salah loh, di federalist paper itu kan pesertanya cowok semua yang berdebat di dalam federalist paper. Kan disebutnya bapak bangsa. Ya kan? Itu ya kita ini. Iya kan? Sekarang kalau di Indonesia kan masih ada ibu pertiwi ya kan. Kalau Jerman kan fatherland. Tapi kan ada Mother Earth. Iya ada Mother Earth. Tapi kan kalau tapi orang Barat bilangnya fatherland. Ya kan? Oh, bilang fatherland. Founding father bukan founding mother. Founding parents kalau sekarang. Kalau sekarang nggak boleh itu. Nah kita ngomongin ini Mas, kena kita sama SJW Mas, all male panels nih gitu kan. Ampun. Susah kita ini, for your info ya. Kita udah undang Mbak Uni Lubis, tapi Mbak Uni lagi nggak bisa. Tadi sama Mbak Uni Mas. Iya kabarnya ya. Beneran undang. Beneran. Ayo udah syukurlah. Ini beneran. Kenapa nggak bisa datang dia? Kayaknya ada acara deh Mas. Karena lu mendadak juga kasih tahunya. Tapi udah EBAM juga mendadak. Saya kalau ingat gini sebenarnya ingat almarhumah ini siapa yang dia diangkat majalah Time itu. Malala. Bukan yang masuk Nasdem itu baru meninggal. Siapa yang dulu Walhi. Oh ini apa Amy Haffield. Coba kan. Kita punya wanita perkasa kayak almarhumah Amy Haffield kan. Freeport aja kalah sama dia kan. Nah, itu. Ahok juga kalah. Iya. Iya betul. Sama Amy frontlinernya. Iya, dan orang yang perempuan-perempuan berani seperti itu kan. Kita ada Cut Nyadin. Nah, ada Panglima Mahalayati. Apa Ratu Kalinyama. Nah, iya kan. Rangkayo Rasuna Said. Rasanya di Amerika saya nggak pernah dengar ada pahlawan perang perempuannya ya. Kalau malah di Aljazair dulu kan ada Jamila. Ya kan? Masih ingat lo ya Jamila ya, generasi lo ya. Tahu Mas.
Kita juga Bung Karno kita senang juga sama ingat Mas Jamila. Menteri Keuangan kedua namanya AA Maramis ya kan. Sama Meskipun temannya nggak itu. Babe Ridwan Saidi di Siapa? DPR dulu namanya Kongres Sayuti Melik. Kongres Perempuan Indonesia tuh begitu kuatnya sampai waktu Bung Karno menikah sama Hartini diboikot kan. Yang orang Salatiga ini Mas ya. Iya. Siapa Bu Hartini? Iya. Berarti ini Salatiga kan. Diboikot oleh Kowani. Padahal setelah Bu Hartini ada ibu-ibu yang Ya, lain juga, tapi itu nggak diboikot juga atau udah capek Udah aja. capek Kowaninya kali. Nggak, tapi kembali ke ini Mas. Ya. Aduh. Aduh, Bung. Ya. Kami menyerah Bung. tapi gini Mas. Ini gua Kenapa partai politik itu misalnya di Indonesia terutama di awal-awal kemerdekaan itu soal perempuan nih Mas, iya, soal perempuan soal nih. dia Oke. mereka selalu punya sayap perempuan tuh kayak PKI punya Gerwani, Gerwani gitu iya. misalnya kan. Ada kalau organisasi kan organisasi nih Ada kayak Korpri, kalau Aisyah PMI, gitu, Muhammadiyah, NU apa Muslimat? Muslimat, Fatayat gitu. Fatayat. Nah Beda itu Muslimat sama Fatayat apa? jangan di sini jokes itu. Bahaya. Itu dari Buka Viva gue denger Bos. Tapi janganlah biar Buka Viva aja ngomongnya. nanti kita di cancel kita. Iya, salah. Ya, dan di Indonesia tuh luar biasa loh. Termasuk kan kiai wanita itu kan, Oh iya. aku nggak yakin di negara Islam yang lain ada tuh persatuan yang cukup kuat yang Iya. dia pimpin oleh Ibu Nur, ya kan. Itu menurut aku di Indonesia memang perempuannya kuat-kuat ya. Itu proven ya. Proven ya. Yang jadi presiden udah ada, apalagi Ketua DPR udah. Ketua DPR, Iya. Menteri Keuangan, Iya. sama Menurut Mas Bambang itu substance apa memang bagian dari afirmasi? Sehingga memang diberikan ruang, diberikan peluang juga. Kadang-kadang kan gini Mas, ada teman saya gitu ya. Aduh ini supaya istri ini nggak cek handphone terus, kasih kesibukan lah, gitu misalnya gitu. Kalau menurut saya tuh mungkin sejak dari awal kebangkitan nasionalisme Indonesia tuh perempuan Indonesia sudah sangat terlibat kan. Ya kalau kita bahkan mungkin kalau kesadaran secara intelektual itu kan Raden Ajeng Kartini itu surat-suratnya kan sangat menggugah ya. Ya yang kita rayakan juga Ibu Dewi Sartika itu kan juga perempuan-perempuan yang bergerak lah untuk, dan kalau kita lihat yang dapat bintang gerilya tuh perempuan-perempuan banyak loh. Jadi sudah menjadi pendamping dari para pendiri bangsa ya, walaupun mungkin kalau kita lihat dari yang ikut dalam sejarah lahirnya BPUPKI dan sebagainya, mungkin perempuannya nggak ada, itu lebih karena yang memilih Jepang gitu ya. Jepang kan sangat maskulin ya. Ya sangat itu tidak. Ya, tapi kalau di luar itu ya banyak sekali pahlawan perempuan itu di Indonesia. Second layer dalam proses kemerdekaan ini perempuan sangat terlibat ya Mas. Meskipun di sidang-sidang penentuan konstitusi kemerdekaan itu ya nggak ada tadi perwakilan Ya itu perempuan. mungkin karena Jepang yang milih ya. Tapi kalau sebelum itu kan banyak tokoh-tokoh perempuan gitu. Bahkan di jurnalisme juga banyak. Ya. Tokoh-tokoh perempuannya di Padang siapa namanya? Rohana Kudus. Rohana Kudus, benar. Ya. Lalu ada Rangkayo Rangkayo. Rangkayo tuh sampai sekarang masih aktif ya. Masih ya karena ini kan di Jalan Kuningan itu kan banyak yang nggak tahu Mas. HR Rasuna Said itu dianggap Haji Raden Rasuna Said Ya, gitu dan ya. orang merasa itu orang Laki-laki. laki-laki kan. Itu Ya, padahal perempuan ya. ya. Nah, kembali ke Kongres Perempuan Mas. Ini 22 Desember nih, semua kawan saya termasuk di Vio ini memposting foto ibunya nih. Happy Mother's Day. Happy Mother's ya Day. kan? Salah padahal ya. Nah, coba BHM kasih dulu perspektif mengenai 22 Desember dan Ya. Hari Ibu versi Indonesia yang sebenarnya lebih relevan dengan Hari Perjuangan Perempuan. Iya, kalau menurut saya itu lebih ke Hari Perjuangan Perempuan karena tidak hanya yang menjadi ibu punya anak kan, tapi yang belum menikah dan sebagainya, ya mereka itu yang memperjuangkan emansipasi dari awal gitu. Dan perjuangan mereka kan luar biasa. Hebatnya saya kira
perempuan yang sekarang tuh harus berterima kasih pada mereka karena mereka kan yang kemudian bergerak terutama di pendidikan. Sehingga semacam kesadaran tentang emansipasi perempuan itu sudah ditanamkan oleh guru-guru dari mereka kan. Perwari itu misalnya. Persatuan Wanita Republik Indonesia kan dulu membuat sekolah-sekolah se-Indonesia dekat rumah saya ada itu dulu Perwari. Dan sekolah bahkan kalau kita tanya kayak sekolah Dharma Wanita gitu. Enggak. Kantornya di Cikini. Justru itu beda dengan Dharma Wanita. Kalau Dharma Wanita itu kan seolah-olah ikut sama suami kan, melengkap suami. Kalau Perwari beda, independen, lebih independen. Nah, cuma masalahnya memang kita ada tragedi 65 karena kemudian banyak tokoh-tokoh perempuan Indonesia itu dengan mudah dituduh gerwani gitu kan atau berafiliasi kiri. Saya kira mengalami kemunduran cukup berat pada akibat peristiwa 65. Lalu fungsinya digantikan yaitu oleh Dharma Wanita, oleh oleh istri-istri kalau pejabat di tentara ada Jala Senastri, ada Persit Kartika Chandra Kirana dan sebagainya sih. Yang seolah-olah subordinate jadi pendukung kan. Padahal tadinya kan setara. Dan saya kira sekarang mulai keluar ya. Dan saya kira itu bagus karena saya lihat kita baru punya Panglima TNI yang baru ya. Dari Kasal. Istrinya itu kan seorang polisi AKBP polisi ya. Seorang polisi aktif ya. Saya kira itu menunjukkan satu kemajuan juga lah. Dibandingkan dengan era Orde Baru ya. Kalau kata Panglima yang baru bagaimana hubungan dengan kerjasama dengan TNI Polri ini kan? Saya sejak 2001 udah menjalin kerjasama polisi kan di rumah ini istri saya gitu. Ya jadi itu contoh yang kita udah walaupun harus kita akui bahwa salah satu sebab kenapa perempuan di Indonesia itu juga punya satu kemewahan ya, terutama perempuan kelas menengah atas. Karena paling enggak untuk urusan rumah tangga kita masih bisa punya asisten rumah tangga lah ya. Sehingga itu meringankan tugas domestik yang ini kan enggak fairnya kan biasanya walaupun sama-sama suami istri punya karir tapi begitu masuk ke rumah biasanya bebannya agak kurang berimbang kan. Mas, tapi kan kita bicara bagaimana peran perempuan gitu yang lebih independen dalam menentukan dan juga ikut perjuangan pergerakan lah ya, dari pendidikan, kesetaraan, termasuk perempuan-perempuan ulama ini, ulama-ulama perempuan yang juga aktif sekali kan. Tapi kan kita juga tahu gitu sejak zaman Orde Baru kita punya perempuan kuat dalam artian yang lain, yaitu Ibu Tien Soeharto gitu. Bahkan Ibu Tien itu dalam banyak literatur punya peran yang cukup kuat untuk menentukan juga policy-policy penting dari negara. Kita tahu ada salah satunya misalnya tahun ini Undang-Undang Perkawinan tahun 74 itu katanya itu Ibu Tien banget gitu kan. Nah, BHM bagaimana melihat di satu sisi lagi tadi BHM mengatakan sejak 65 peran perempuan jadi direduksi hanya sekedar pendukung dari suami ini kan dengan Dharma Wanita dan macam-macam. Saya pikir betul, tapi pendukung ini kadang-kadang kalau dia kuat dia bisa jadi manajer kan. Sehingga bahkan nggak cuma di Indonesia lah, di luar negeri bahkan raja pun bisa dikendalikan oleh ya di Inggris lah paling terkenal kan, sampai seorang raja memilih untuk turun tahta karena seorang wanita kan. Edward VIII ya. Ya, Edward VIII ya. Kalau nggak begini kan Wallace Simpson. Siapa? Nggak jadi king nih. Iya, King Charles III. King Charles III ini nggak jadi raja kan? Karena kakeknya dia yang menggantikan, Edward VIII. Edward VIII. Nah, jadi memang kekuatan itu kan bisa muncul ke permukaan ya, sesuai independen. Tapi kalau dia dipaksa untuk menjadi pendukung, tapi sebenarnya dia lebih kuat, akhirnya ya bisa juga. Tapi dengan cara tentu sebagai seperti Ibu Tien kan tetap kekuatannya disebutnya sebagai istri presiden. Karena dia bisa mempengaruhi presidennya. Jadi presidennya yang dijadikan alat dari meneruskan kekuasaannya. Tapi kalau kita baca misalnya literatur dari misalnya Indonesianis yang serius meneliti soal politik Jawa, soal
pemerintahan Orde Baru seperti Ben Anderson, terus Wycliffe, Clifford Geertz gitu ya. Terutama dalam perspektif antropologi politik, memang dalam konsep kekuasaan Jawa, perempuan itu adalah urusan duniawi, urusan mendidik anak, memasak, manajerial seperti yang BM katakan tadi. Sementara mengatur uang belanja gitu-gitu ya. Iya kan, dan laki-laki itu urusan yang definiti gitu, yang keilahian gitu ya. Karena laki-laki lah yang mengatur masuk surga atau tidak keluarga ini. Laki-laki yang mengatur ini, hubungan dengan iman. Jadi laki-laki itu punya kekuatan ya, Raja Jawa itu punya kekuatan karena dia adalah personifikasi dari ketuhanan di dunia, ya kan? Jadi urusannya urusan Tuhan. Makanya kalau lu baca raja, kalau laki-laki suami pada umumnya, ya itu kan miniatur dari kerajaan gitu ya, miniatur dari kerajaan Jawa ini di keluarga-keluarga ini ya. Kebalikan dari Minang jadi ya. Ya Minang juga sama aja sih sebenarnya Mas, menurut saya ya, menurut saya nih gitu. In fact laki-laki ya. Ya laki-laki. Ya yang jadi datuk kan laki-laki semua, nggak ada perempuan gitu. Nah di berbagai literatur itu dikatakan gitu Mas, bahwa laki-laki itu ada istilahnya dua dulu tuh. Yang pertama itu disebut sebagai the vehicle of divinity. Dia menjadi cawan ketuhanan gitu kan. Yang kedua jadi the representation of divinity. Dia perwakilan ketuhanan. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam kekuasaan Jawa itu ya laki-laki Raja Jawa itu hubungannya dia menjadi otoritas dari kekuatan yang besar gitu di luar dirinya gitu. Jembatan menuju Tuhan. Ya, sementara perempuan itu yang mengurusi soal duniawi karena otoritas laki-laki adalah otoritas keilahian. Makanya yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul itu raja kan? Iya kan, karena bukan permaisuri ya. Iya, bukan permaisuri. Tapi karena yang berbisnis itu Ibu Tin. Nah gitu. itu karena duniawi. Pak Harto misalnya atau Raja Jawa nggak boleh tawar menawar. Ya, 10% ini ya, lah. Tapi ya, yang berdagang tawar menawar ya ibu. Nah, ya udah tanya istri saya aja. Ya udah kamu nawar rumah saya, ya udah sama istri aja urusan gitu. Kan itu kan biasa kan. Keputusan ada ibu lah ini. Iya kan itu dulu ditulis oleh Umar Khayyam itu, Priai Jawa. Nah, bukunya Priai itu menjelaskan soal itu bahwa yang suaminya tuh supaya dapat nama lah, keren. Iya, otoritas kultural. Duit tuh urusan istri lah carinya supaya cukup gitu. Yang prianya kan main ceki dengan bara ini terus. Artinya secara fungsional perempuan tuh sebenarnya bukan jadi second class dong. Maksudnya gini, perempuan tuh bukannya cuma diam dan nggak punya peran dan terdomestifikasi ini gitu. Pertanyaan Budi nih. Menurut gua justru tergantung basis powernya di keluarga. Masyarakat itu apa? Kalau basis powernya ketuhanan ya second class. Iya kan? Kalau basis powernya orang yang legitimate dan Jawa gimana? Yang punya kekuasaan tuh yang berhubungan sama Nyi Roro Kidul ya tetap second class. Karena lu nggak bisa urusan sama keilahian. Tapi kalau di Eropa yang basis power masyarakat industrial misalnya adalah ownership, capital ownership, soal mode of production, yang second class ya laki-lakinya. Makanya di Eropa yang berbisnis yang segala macam laki-laki kan. Karena di situ itu basis otoritasnya adalah ownership. Buruhnya itu perempuan ya. Iya, sementara di Jawa gitu, di Nusantara pada umumnya laki-laki itu urusannya keilahian. Nah, misalnya Clifford Geertz menulis di dalam The Theatre State itu laki-laki Bali melukis, ya kan? Perempuannya yang ambil batu itu loh Mas, angkat batu karena ya sementara laki-lakinya yang adu ayam, yang mengelola harmoni gitu kan, social functionnya laki-laki semua gitu. Nah tergantung, balik lagi pertanyaannya adalah masyarakat tuh yang menjadi basis otoritas utamanya apa? Kalau basis otoritasnya adalah ownership, capital, ya artinya perempuan yang pegang itu. Tapi kalau basis utamanya itu adalah legitimasi ketuhanan, kultural, sosial,
seperti yang BHM bilang nama besar tadi gitu kan, menjaga nama keluarga itu basis utama dalam kekuasaan, maka yang berkuasa tetap laki-laki, perempuan jadi second class-nya gitu. Iya. Mungkin yang lebih gampang di dunia singa itu. Itu kan yang cowoknya itu menguasai teritori, tapi begitu berburu yang kerja keras kan yang perempuan. Nanti kalau udah dapat yang dapat bagian paling bagus sih jantannya lagi. Habis itu dia tidur lagi leyeh-leyeh. Kaum pekerja. Tapi begitu ada yang mau cowok lain yang mau masuk ngambil teritori itu, wah, tugas dia lah berkelahi sama si. Nah, jadi memang kita melihat kekuasaan tuh harus mulai dari basis otoritasnya apa gitu. Iya. Gitu. Kalau misalnya kenapa ada revolusi di Eropa gitu kan? Karena basis otoritas itu land ownership. Chamber yang menguasai yang berhubungan sama kerajaan Inggris gitu kan, dipertanyakan otoritasnya oleh kaum kapital gitu. Ya kan? Itu basis otoritasnya. Kalau di kita kan basis otoritasnya spiritual, kultural gitu kan, yang lebih dominan ketimbang yang material gitu. Iya. Nah, sebenarnya dia lagi cari alasan aja supaya dia nggak suruh tanggung jawab soal material dia. Itu Mas. Jadi aku ikhlas Mas. Mau nomor 2 urutan 2 namaku di kakak pun aku siap loh. Siap ya. Nggak apa-apa gitu. Ya kan? Mau atas nama istri sertifikat juga Ya serah gitu kan. Memang karena basis otoritasnya bukan itu kan. Gua nggak paham tuh masalah itu. Dia belum paham deh. Belum paham. Jadi itu sih kalau kita lihat di Eropa gitu misalnya perubahan-perubahan itu kan terjadi. Ini kita mungkin kalau melihat kayak Girls gitu ya agak senang gitu lihat kekuasaan di Jawa itu kan filosofinya lebih ke Hegelian gitu loh Mas. Ini soal fight for recognition gitu kan. Jadi basis otoritas itu pengakuan bukan seberapa banyak sumber daya. Dan seremoni-seremoni itu mengukuhkan otoritas itu ya. Pengakuan gitu. Ya, tapi sekarang kan kita menuju soal pilihan itu jadi pilihan masing-masing kan. Tidak lagi tatanan sosial yang menentukan harus A, B, ini sekarang mulai lemah lah. Sehingga masing-masing boleh menentukan. Kamu mau jadi yang mana ya? Misalnya Ari kan dia milih mau jadi yang pokoknya yang kelas 2 juga nggak apa-apa dia bilang kan. Asal itu kan pilihan. Asal harmoni. Itu Ya memang ya akhirnya kan pilihannya ya di situ kan memang karena ya banyak perubahan reform ya seperti ini ya lah. Tapi ini kan menunjukkan memang perempuan Indonesia kuat kan, buktinya Ari aja yang besar gini dia. Ya, besar, mau powerful dan brilian ini bisa mau jadi kelas 2 dia. Iya betul. Enggak apa-apa lah bos. Enggak soal kan. Dan ini membuat Adi tambah takut. Iya. Kenapa menikah? Takut menikah tambah dia. Justru malah iya benar juga. Iya kan orang-orang yang nggak menikah kayak dia ini kan mau hak tapi nggak mau tanggung jawab gitu. Memang itu paling enak bos. Dapat hak tapi nggak tanggung jawab itu memang menyenangkan bos. Dan bertanggung jawab buat diri sendiri aja kita belum beres. Nah ini balik cerita Butin lagi nih Din. Ya soal Butin gimana? Iya. Nggak ini kan agak ini mas ya. Ketika ini agak kontras gitu kan. Ketika peran perempuan direduksi hanya ada 2 langkah atau setengah langkah di belakang laki-laki ketika berjalan, tapi secara fungsional dan dalam pengaruh kekuasaan banyak cerita-cerita gitu sejarah yang kalau suami mau naik pangkat ya istrinya harus main sama istri bos gitu kan. Betul. Lobby itu ada di arisan-arisan ini gitu. Dulu yang saya pernah mas cerita nih yang gua nih. Jadi rumah dinas yang Kakung itu mau digeser lah, mau dipindah gitu ya. Wah, yang Putri tahu nih. Dia ambil kuncinya, dia kasih ke ibu pejabat atasnya. Ketika mau ditagih, enggak itu ada di ibu kunci saya. Tagih aja ke ibu sertifikatnya gitu. Mau nggak berani dong. Akhirnya ya itu kan maksudku justru malah kontrastingnya. Perempuan tuh pada waktu di era yang sangat maskulin pun punya power yang luar biasa gitu secara faktual ya. Kenapa jauh-jauh kalau kita lihat kasus Sambo dengan PC ini juga kan? PC coba gimana itu? Apa? Gimana? Yang powerful yang mana? Jenderal Sambo atau
Putri Sambo. Aduh, saya udah nggak ngikutin Mas. Sejak ya ada fans club Baradae ini gua nggak ikutin gua. Iya sejak Ya, tapi kan- Aiman. Nggak gimana gimana Enggak, tapi itu kan Gimana? menunjukkan nggak gimana nggak maksudnya Mas Bambang mungkin bisa punya cerita gitu ya gimana dulu namanya juga ngasuh ini kan cerita-cerita yang anak Ngalor muda ini ngidul nggak ya. tahu nih. Gimana dulu selama Orde Baru dan mungkin sampai sekarang gitu ya ada perjalanan bagaimana ibu-ibu pejabat ini justru ada yang bilang nih Panglima itu Pang-6 gitu misalnya. Iya, Nah, BHM ada cerita dan refleksi apa Memang- soal itu? coba gua sederhanakan maksud Budi nih Mas. Memang terlalu kompleks Iya. dan berlibat. susah dia ya kalau bertanya soal istri Maksudnya susah iya, ya. susah dia, berat dia masalah ini nih, dia agak banyak ini dia. Kalau di istana itu ada staf khusus presiden, nah dia dalam hal ini staf kasus Mas. Jadi bagaimana peran perempuan di dalam kekuasaan Indonesia dalam hal terutama dulu Orde Baru bahkan sampai hari ini Mas dalam memainkan menjalankan peran untuk memperkuat politik informal ini kan ini informal semua kan Karena secara formal ya kita tahu misalnya itu kan. menteri perempuan pertama Orde Baru itu kan nggak di kabinet 1, 2, 3 kalau nggak salah di kabinet 3 apa 4 itu Ibu Sulasikin Murpratomo. kan? Cuman 1, cuman 2, cuman 3 sangat minoritas secara jumlah gitu ya. Tapi kan. secara Kalau tajam kan dia kan. secara fungsional tadi kalau kata Ari. ini saya ada satu cerita beneran Nah, nih ini. soal ini. Nah, ini maksudnya kita nanti Jadi- dari BHM tuh ini. Ya, jadi saya ingat satu saat itu kami di Tempo dapat kesempatan wawancara Aquino, Presiden Filipina. Cory Aquino. Nah, setelah wawancara itu, salah satu pertanyaan terakhir yang kita ajukan adalah, dia kan salah satu ketika dia jadi presiden, yang pertama dia temui tamu negara adalah dia ke Presiden Soeharto. Sebagai tetangga kan Filipina, dia ketemu Presiden Soeharto. Nah, terus kita tanya, waktu dia ketemu Presiden Soeharto, apa sih komunikasi bicara soal apa? Tiba-tiba Cory Aquino ketawa. Wah, bagus juga kamu nanya soal ini. Kenapa? Saya waktu itu di Presiden Soeharto tuh bilang sama saya, kamu ada ini ya masalah ya dengan tentara ya, dengan jenderal. Iya katanya. Kan dia memang punya masalah dengan tentara waktu itu. Gampang katanya Pak Harto kasihin, gampang. Kamu pegang aja istri mereka. Terus Cory bilang, saya waktu itu nggak ngerti apa maksudnya Presiden Soeharto itu ya. Saya nggak ngerti benar. Tapi setelah 7 kali saya dicoba kudeta oleh militer, katanya, sekarang saya paham. Katanya. Memang yang namanya Honasan itu, wah orang pemberani macam-macam. Begitu kita pegang istrinya, selesai. Katanya. Iya kan? Gitu, nggak bisa lupa saya. Asia Tenggara ini masalah informal power ini Mas. Iya. Jadi dalam sejarah juga ada. Dulu terkenal Jenderal Nasution itu punya seorang orang kepercayaan namanya Jenderal Sukendro. Mereka tadinya kayak dekat sekali lah saat kemudian. Tapi satu saat kemudian ternyata mereka pecah. Kemudian ini analis Indonesianis Barat nih nulis dengan segala macam teori ada mungkin karena mereka akhirnya ideologinya berbeda gini segala macam. Setelah keluar semua teori-teori sosial itu ternyata kemudian diperiksa, ternyata yang terjadi istrinya Jenderal Nasution sama istrinya Sukendro berantem. Iya. Ibu Nas dengan Ibu Kendro ini berantem. Iya, berantem akhirnya. Iya kan Mas, memang Ya. perempuan itu akhirnya lebih, gua ngerasa ya Did ya. Kita lihat calon presiden perempuan kita sekarang ya dalam survei-survei itu ada 2, Bu Khofifah sama Mbak Puan yang namanya dari survei-survei dan yang beredar gitu. Kenapa politik Indonesia sangat patriarkis menurut gua? Karena didominasi laki-laki, karena perempuan itu dianggap hanya layak untuk memainkan peran-peran informal itu.
gitu. Jadi peran-peran formal ini perempuan kayaknya lu nggak akan mampu deh gitu. Frontlinernya Itu alam bawah sadar purba kita ini nih semua nih. Kita ini bukan Tapi paling enggak kita pernah ada presiden perempuan. Megawati kan. Iya betul. Paling enggak. Ya itu pun kan nggak elected ya. caretaker dengan pengganti kan. Ya dipilihnya oleh MPR. MPR yang menang ya Gus Dur waktu itu gitu kan. Oke. Nah, Dan, artinya kan dan juga yang menarik kalau kita tanya pada masyarakat, misalnya tadi Mbak Puan itu atau Bu Khofifah, siapa suami mereka? Pasti mungkin 9 dari 10 yang Nggak tahu. orang ditanya nggak tahu kan? ya saya juga suaminya Bu Sri Mulyani saya nggak tahu. Pak Tony, Nah, temennya BHM. Iya, nggak tahu itu. Ya kan? Itu Tapi saya, suaminya Ibu Megawati kita tahu Taufik ya Mas. ya. Suaminya. Tapi sebaliknya, kalau yang cowok-cowok kebanyakan kita tahu nama istrinya. Iya. Ya kan? Karena Ibu Abdul Latif. kalau gitu ibu ya. pejabat menteri, biasanya istrinya punya kegiatan sosial dan sebagainya, sehingga ada pemberitaan minimal juga. Dekranas gitu Tapi kan, Mas. kalau yang pejabatnya Ketua PKK. perempuan, kita nggak pernah dengar suami-suaminya punya kegiatan para suami lah gitu. Gue mimpi gue tuh hidup tuh kayak suaminya Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani itu bos. Nah, itu ada enak banget tuh. itu Bos. ada Maksudnya pengen ininya, gua tuh. itu ada klubnya, namanya Danish Thatcher Society. Dennis Thatcher itu suaminya Margaret Thatcher ya. Nah, gimana kalau dulu Ya dia Istilah. Oh ya Thatcher kan the Iron Lady. Iya, dari dia. Suaminya itu pokoknya dia pengusaha sukses, udah kaya kan sebelum Perdana ya, Menteri. istrinya jadi apa-apa. Ya ketika istrinya jadi politisi, dia menjadi pendukung. Jadi yang namanya Margaret Thatcher itu nggak perlu cukong dalam berpolitik. Ya, cukup Suaminya udah cukup ya, Iya. memadai. satu kakak sama cuckong kan. Iya kan. Nah, maksudnya ini menarik nih Mas melihat laki-laki yang berada di sekitar Iron Lady, gitu kan. Thatcher adalah personifikasi dari Iron Lady Iya, itu. iya. Kita ada Bu Mega. Tadi benar pertanyaan Budi. Ada Pak Benazir Taufik Bhutto. pun Taufik sebenarnya kalau kita lihat dia perannya itu bukan peran-peran publik kayak Bu Mega kan. Ya, peran informal. Iya, peran-peran di belakang lebih banyak Informal kan. mengatur Iya. ini kan Nah, konsolidasi. Jadi artinya jangan-jangan Mas, ini anggap FGD aja ya. Perempuan kalau mau berhasil di politik, suaminya harus mampu mainin peran informal kayak Pak TK. Gitu. Ya Dennis Thatcher lah, jadi Dennis Thatcher ya. Tapi Dennis juga mainkan peran itu apa enggak? Aku rasa di banyak. Oh iya, ya? dia membuat Margaret Thatcher tidak perlu, atau suaminya Merkel, Oh, ya kan, aku nggak tahu Merkel tuh. Jerman. Itu nggak tahu tuh kita tuh ya. Jerman. Nah, Itu iya. juga Kan kawan itu negarawan. kayak Dennis Thatcher lah. Iya. Pokoknya urusan rumah tangga, urusan yang non office-nya dan jalur informal bisa dibantu lah. Gitu. Nah, itu juga Benazir Bhutto. kalau Bu Khofifah suaminya udah nggak ada ya. Udah nggak ada, Udah nggak ada almarhum. kan. Bapak Indar Parawansa. Ya. Nah, Bu Puan? Bu Puan siapa ya? Happy, Mas Happy ya. ya. Mas Happy, Pak Happy, Iya, Pak Happy. kita nggak tahu juga. Nah, jadi ya karena Ya. memang keberhasilan perempuan di politik itu juga tergantung dari suaminya mampu atau tidaknya informal. memainkan peran informal ini ya BM ya. Juga Menteri Retno misalnya Iya. kan. Oh iya, Iya. itu. Iya. Ketua RT suaminya. Ya. Ketua RW. Nah, arsitek kan, jadi dia bisa ngikutin kemana-mana. Pemain informal ini kan. Iya. Nah, memang nggak bisa juga kan laki-laki. Ya maksudnya gini, akhirnya kita melihat bahwa laki-laki tanpa perempuan yang memainkan politik informal itu ya sama aja maknanya seperti perempuan yang mendapatkan laki-laki yang lihai memainkan politik informal itu gitu. Iya. Tapi kalau kita bicara perjalanan kepresidenan gitu Mas, ini kan kita kelihatan ya dengan sekejap mata aja kita bisa tahu bagaimana Putin memimpin Dharma Wanita atau istri-istri kabinet gitu lah ya. Kemudian Ibu Ainun Habibie, Ibu Sinta Nuria, Pak Taufik, kemudian Ibu Ani dan Ibu Iriana, kita kan bisa tahu nih perbedaan-perbedaannya. Nah, bagaimana BHM melihat First Lady ini punya peran dalam mendukung sang suami atau sang Pak istri? Taufik first lady. Iya, first gentleman ini, kayak first gentleman.
Ya, bisa secara informal ya. BHM melihat perbedaan-perbedaannya secara signifikansi gimana? Kalau saya lihat gini, memang harus kita akui mungkin kalau Bu Ani itu masih meneruskan tradisi ini ya, istri tentara ya. Ibu Sarwo ya. Sebetulnya kan ketika Pak Harto jadi presiden, dia itu karena pengalaman pribadinya taunya itu ya fungsi istri itu seperti istri tentara lah kalau dalam karir. Jadi pendukung kan di Persit. Itu kan dan itu kan mungkin agak universal juga ya kalau yang namanya istri tentara itu kan karena suaminya sering operasi tempur berapa bulan mereka jadi cukup kompak lah saling membantu gitu ya. Terus ada yang jadi korban dan sebagainya. Nah tapi fungsinya gitu betul-betul yang tadi bilang ya, domestik, kompak, mendukung karir suami. Nah tapi kan sekarang kan beda, sekarang kan lebih banyak perempuan juga punya karir sendiri. Istri-istri sipil ini bahkan dan menurut saya itu juga sudah terefleksi dalam profesi di Indonesia. Terakhir yang paling gres itu kan Panglima TNI sekarang istrinya ternyata polisi yang punya karir ya, AKBP ya. Dan saya kira juga saya lihat di Kemlu gitu misalnya, dulu tuh nggak boleh suami istri diplomat. Sekarang sudah boleh gitu ya. Dan itu saya ingat lah kalau zaman waktu Bu Retno masih diplomat junior tuh nggak boleh, makanya untung suaminya seorang arsitek. Yang arsitek kan seperti wartawan, kerjanya bisa mandiri aja ya, profesi yang bisa mandiri lah begitu. Sehingga waktu itu kita lihat misalnya diplomat perempuan itu kalau dapat jodohnya sama-sama diplomat, salah satu harus mundur gitu. Tapi sekarang enggak, sekarang bisa ya. Dan banyaklah yang karirnya sama-sama berkarir, bahkan mungkin sebagai penghasil utama malah yang perempuan. Juga jauh lebih banyak sekarang ya. Nah itu membuat goncangan juga kan dalam tata nilai sosial lah. Apakah fungsi laki-laki sebagai tadi perwakilan ilahiyah itu masih layak dipertahankan, atau sekarang bisakah masyarakat menerima tanpa stigma gitu bahwa bisa saja mungkin lebih baik perempuannya yang berkarir, suaminya yang menjadi pemain informal tadi ya. Dan saya kira sebagian paling nggak di elit sih sudah diterima. Kita punya kan menteri-menteri perempuan seperti Ibu Sri Mulyani, suaminya juga seorang doktor ekonomi tapi dia memainkan peran seperti itu. Ada seperti apa Ibu Retno ya. Cerita dulu Mas. Peran istrinya Bu Sri Mulyani ini, suaminya Pak Tony ya. Ya Pak Tony kan dia ya mendukung, artinya Bu Sri Mulyani sibuknya kayak begitu, akhirnya yang menjaga rumah anak-anak kan pasti lebih banyak bebannya ke suaminya lah ya. Saya baru aja membaca tulisan di Instagram dari anak bungsunya Ibu Retno, saya lupa namanya, dokter siapa gitu, menceritakan tentang bagaimana ibunya berkarir tapi tetap menjadi seorang ibu yang baik ya. Itu menunjukkan, nah kalau di zamannya Ibu Retno mungkin juga termasuk Sri Mulyani ya, itu kan masih ambivalen, masyarakat belum bisa terima 100% ya. Tapi saya kira di generasi sekarang mungkin itu udah lebih sesuatu terbuka yang ya. lebih terbuka ya, lebih wajar. Bahkan kalau di negara maju karena teknologi itu sangat mempengaruhi masyarakat ya. Dan teknologi yang ada sekarang itu lebih memberi kelebihan pada perempuan dalam berkarir. Jadi kemungkinan perempuan berkarir ini ketika ketemu dengan suaminya, dia karirnya lebih baik, potensi karirnya lebih baik itu semakin besar kemungkinannya. Nah ini menciptakan problem baru di Amerika. Banyak laki-laki yang nggak bisa terima ini. Dan masculinity-nya ini terganggu sehingga jadi masalah, dan ini menimbulkan suatu problem kesehatan mental yang besar. Dan sekarang muncul seorang tokoh namanya Jordan Peterson, seorang klinik seorang psikolog klinik yang
dia sangat mengetahui masalah ini, dia menulis buku dan bikin podcast, jutaan orang sekarang yang mengikutinya ya. Jadi saya kira hal yang sama akan sedang terjadi di Indonesia juga gitu. Cuman saya kira Indonesia mungkin lebih ringan karena Indonesia kelihatannya sudah terbiasa dengan perempuan-perempuan perkasa ini ya. Yang ada Malahayati, ada Cut Nyadin. Bahkan sekarang kalau kita bicara don dalam politik, 2 don terbesarnya Pak SBY dan Ibu Mega kan? Iya kan ada Ibu Mega, bahkan kita tahu juga di zaman almarhumah Bu Ani masih hidup kan juga orang menganggap beliau powerful kan almarhumah ini dalam kancah politik. Bahkan kalau bisa kita bilang Partai Demokrat ketika didirikan itu kan yang jauh terlibat almarhumah Ibu Ani karena Pak SBY waktu itu masih menjabat sebagai jenderal dan sebagai menteri ya. Gila. Ini kayaknya episode podcast Ngaso yang paling insightful. Kenapa? Menurut gue ya, karena ya ini gue banyak menemukan kesimpulan-kesimpulan lain tadi. Iya, terutama untuk mendorong perempuan lebih banyak masuk ke politik gitu. Saya kira perempuan itu mungkin akan lebih cocok ya di politik ya. Karena kan dia cenderung lebih mudah berkomunikasi kan, perempuan berbicara. Politik ya, kalau kita bilang parlemen aja itu kan parle itu kan bicara gitu ya. Itu kan tempat orang bicara. Jadi kalau menurut saya kalau secara biologis mungkin jabatan anggota wakil politik, wakil rakyat itu dan dunia politik itu sebetulnya perempuan mungkin lebih bisa lebih terampil. Jadi wajah ketua DPR kita yang perempuan itu udah manifestasi yang cukup baik gitu Mas. Tapi belum tentu karena culture kita yang tadinya masih seperti itu, jangan-jangan sekarang perempuan yang masuk justru perempuan yang dalam tanda kutip maskulin lah. Atau membawa embel-embel maskulin. Legitimasinya tetap dari laki-laki gitu. Bukan perempuan dalam arti yang progresif seperti yang BHM ngomongin gitu. Sebab kalau kita lihat di negara kayak Skandinavia gitu, kan banyak perempuannya ya. Iya betul, Mas. Ini ada satu hal yang gue mau, ini lagi-lagi ini bicara politik elektoral. Kan perempuan itu secara kalau nggak lebih besar ya at least 50-50 lah dengan laki-laki gitu lah ya. Tapi Bu Mega 3 kali ikut pemilu, 3 kali kalah. Terus kita kenal juga tuh harusnya women support women. Sekarang kan lagi terkenal banget tuh kayak gitu. Ini menurut Mas BHM tuh ilusi aja apa? Gimana menjelaskan perempuan tidak memilih perempuan yang lainnya dan tidak mendukung perempuan lain? Kalau menurut saya ya kalau bahasa senangnya sekarang kan senangnya bilangnya ekosistemnya. Ekosistemnya di politik itu masih ekosistem cowok. Jadi perempuan yang masuk ke dalam itu perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip bersifat lebih cowok ketimbang yang perempuan yang benar. Makanya BHM tadi di awal tuh omongannya sangat simbolik. Cowok juga yang ngajak saya foto, cowok juga yang ngajak saya foto. Artinya yang ngikutin podcast ini cowok semua. Tapi menarik nih, benar-benar. Gua akhirnya punya omongan BHM tadi tuh soal perempuan secara biologis dan DNA-nya mungkin lebih pantas dan lebih qualified untuk manajer jabat-jabatan politik ini. Berarti BHM ngomong. Gue teringat kutipan dari seorang critical literature gitu, ahli critical literature namanya Edward Said gitu. Ketika orientalis gitu. Ketika Said itu lagi sakit sekarat, ada seorang wartawan nanya. Kan dia lagi berlawanan sama Israel karena Zionis ya, karena dia pendiri PLO walaupun dia orang Amerika gitu. Nah, dia bilang gini, Edward, lu jangan mati dulu. Ini perjuangan belum selesai katanya. Kata Edward gini, gua nggak akan mati, karena banyak yang menginginkannya. Kata Edward Said kan. Nah jadi gua kebayangin, mungkin banyak yang menghalangi perempuan itu ya karena yang tadi itu banyak yang takut
orang-orang yang qualified ini lebih banyak duduk di jabatan-jabatan publik gitu kan. Karena makanya banyak yang menghalangi, otoritasnya terganggu gitu. Ya saya membayangkan ya kalau kembali lagi nih pakai teorinya si Jordan Peterson ya. Dia bilang kalau ekosistemnya itu memberikan kesempatan yang sama, peluang yang sama ya, equal opportunity, bukan hasil akhirnya harus sama, actual outcome, maka masing-masing akan lebih terkonsentrasi pada bidang yang memang bakatnya dia. Nah, jadi dia akan lihat profesi-profesi yang dimana perempuan punya kekuatan, situ akan banyak perempuannya. Kalau yang secara klasik dia bandingin tuh di bidang perawatan itu perempuan akan penuh, tapi di bidang engineering bengkel tuh tetap akan laki-laki yang ngumpul, bukan karena mereka didiskriminasi atau apa, tapi secara biologis laki-laki itu lebih suka bergaul dengan barang, ya kan? Sementara perempuan tuh bergaul dengan manusia, gitu loh. Ya, jadi politisi itu kan harusnya bergaul dengan manusia bukan bergaul dengan barang. Ya. Pablo Neruda aja puisinya benda-benda semua kan? Semangka, senyum, katanya kan. Ya kalau kita lihat lah kalau ngobrol, tapi ya ini kan stereotyping ya. Tapi secara umum memang kekuatannya masing-masing kan di situ gitu ya. Dan komunikasi itu memang biasanya kekuatannya justru ada di perempuan. Gitu. Ya. Dan tentunya negara, jabatan publik yang lebih komunikatif, itu akan lebih kompatibel dengan demokrasi yang berkualitas gitu ya, Mas. Tapi mungkin ya tergantung tahapannya. Mungkin sekarang kita Presiden Jokowi oke lah, karena kita lagi perlu banyak barang nih, bangun infrastruktur yang gitu-gitu ya. Mungkin itu laki-laki Pak Basuki ya. Tapi juga kita tidak heran di zaman Pak Jokowi ini hal-hal yang menyangkut manusia mundur kan. Demokrasi kita mundur, HAM kita mundur, soal manajemen korupsi mundur. Ya itu karena itu memang bukan kekuatannya maskulin ya. Ya kalau demokrasi itu kan bicara, berkomunikasi, itu mungkin kekuatannya. Tapi kan secara simbol-simbol Pak Jokowi kan senang banget gitu pakai simbol-simbol Sri Kandi perempuan, kayak misalnya di G20 kemarin yang mendampingi kanan Bu Retno, kiri Bu Ani gitu. Pansel KPK semua perempuan gitu. Jadi ada simbolisasi kayak gitu kan. Atau sederhana, mungkin sadar atau tidak sadar beliau menyadari saya ini memang jagoannya tuh bikin barang-barang, saya perlu dilengkapi dengan orang-orang dengan simbol-simbol ini. At least ada simbolnya lah. Biasanya kan gitu kan. Orang yang bahagia gimana? Iya kan biasanya gitu BM. Nama adalah doa, simbol itu adalah doa. Ya kan biasanya. Tapi saya kira itu kekuatan kalau orang tahu kelemahannya. Betul. Ya kan? Betul. Kalau yang gawat tuh orang nggak tahu di kelemahannya. Dia pikir dia kuat, itu kejeblos. Kan? Iya kan? Baik ini untuk Pak Jokowi gitu. Oke, kita tutup dulu sesi ini, Dir. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah. Ngaso ngariung sore.